Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 3 ini saya akan menjelaskan mengenai DFA dan NFA. DFA itu sendiri yaitu Deterministic Finite Automata, yaitu sebuah mesin finite automata yang memiliki tepat satu fungsi transisi untuk setiap satu input yang diterimanya, di mana satu state tidak mungkin menerima atau merespon dua input yang sama. Ciri-ciri non-deterministic finite automata. Pertama, memungkinkan beberapa opsi jalur untuk sebuah input yang sama. Jadi, non-deterministic finite automata ini berbeda dengan deterministic finite automata. Sedangkan deterministic finite automata ini hanya memungkinkan satu input yang diterimanya. Sedangkan non-deterministic finite automata memungkinkan lebih dari satu input yang diterima. Yang kedua, transisi string kosong dapat dilakukan, di mana state ketiga dapat menjadi state keempat dengan mendapatkan input string kosong. Jika pada non-deterministic finite automata diterima, maka input akan diterima apabila salah satu dari kemungkinan jalur yang ada berakhir pada final state. Yang kedua, apabila inputnya ditolak, maka semua jalur tidak ada yang berakhir pada final state. Di sini saya memiliki beberapa contoh. Apabila Q1 menerima input A, maka dia akan berpindah kepada Q2. Sedangkan Q2 jika menerima input B, maka dia akan berbalik lagi kepada Q1. Dan ini suatu state yang ditolak. Yang kedua, jika Q1 menerima input A, maka dia berpindah ke Q2. Sedangkan Q2 menerima input B, maka dia akan pindah ke Q3. Dan ini juga ditolak karena final state-nya berupa Q4. Sedangkan pada Q1 menerima input A, dia kembali lagi ke Q1. Sedangkan Q1 menerima input B, dia berada dalam input kosong. Dan ini juga ditolak. Untuk Q1 menerima input A, dia berpindah ke Q2, dari Q2 menerima lagi input B, dia berpindah kepada Q3, dan Q3 menerima epsilon, berarti dia berpindah ke Q4, dan ini merupakan satu state yang diterima, di mana jalan terakhirnya itu berada pada final state, yaitu Q4. Jadi, inputan A dan B dapat diterima oleh NFA. Sedangkan bagaimana dengan inputan AA? Jika Q1 menerima input A, berarti dia balik lagi kepada Q1, dan Q1 menerima input A lagi, berarti dia balik lagi kepada Q1, dan ini ditolak. Yang kedua, Q1 menerima input A, dia balik lagi ke Q1, dan Q1 menerima input A, berarti dia berpindah kepada Q2. Ini juga ditolak. Dari Q1 menerima input A, dia berpindah kepada Q2, lalu Q2 menerima input A lagi, di mana ini adalah input yang kosong dan dia tidak ada yang memiliki state, dan input AA ini berarti ditolak. Sedangkan untuk input ABA, jika Q1 menerima input A, maka dia tetap berada Q1, dan Q1 lagi menerima input B, berarti dia memiliki himpunan kosong, dan ini juga ditolak. Q1 menerima input A, dia berpindah kepada Q2, lalu Q2 menerima input B, dia balik lagi kepada Q1, dan Q1 menerima lagi input A, dia bahkan balik lagi kepada Q1, dan ini juga ditolak. Untuk Q1 menerima input A, dia berpindah kepada Q2, Q2 menerima input B, dia berpindah lagi kepada Q1. Dari Q1 menerima input A lagi, berpindah ke Q2, dan ini juga ditolak. Sedangkan untuk Q1 menerima input A, berarti dia berpindah kepada Q2, lalu Q2 menerima input B, berpindah kepada Q3, dan Q3 menginputkan A, dan berpindah kepada Q4, dan ini merupakan suatu state yang diterima. Jadi, inputan ABA dapat diterima oleh NFA. Ekivalensi NFA dan DFA. Jadi, NFA dan DFA ini juga memiliki suatu kesamaan, di mana
NFA dan DFA dapat mengenali bahasa yang sama. Juga NFA dan DFA dikatakan ekivalen apabila kedua mengenali bahasa yang sama. Di sini NFA dapat memiliki banyak stat yang dirumuskan dengan dua pangkat n, di mana dari contoh ini terdapat 3 buah penginputan, yaitu 0,1, 1, 0, 2, 1, dan 3. Berarti untuk statnya berupa 2 pangkat n, di mana 2 pangkat 3 sama dengan 8 stat. Di mana dari tabel ini kita dapat membaca jika Q0 menerima inputan 0, berarti dia balik lagi dari Q0 ke Q1. Dari di sini tuh dia itu mendapatkan 2 kali inputan, dan bisa dari jika input 0 ini dari Q0 menerima inputan 0, berarti dia balik lagi ke Q0, dan jika Q0 menerima input 0, dia bisa juga ke Q1. Jadi dia mempunyai 2 buah pernyataan. Jika Q0 menerima input 1, berarti dia balik lagi ke Q0, dan untuk Q1 jika menerima input 0, dia ini memiliki himpunan kosong, dan jika Q1 ini menerima input 1, berarti dia berpindah kepada Q2 final state-nya sendiri. Untuk Q2-nya, jika dia menerima input 0, berarti dia tidak menerima eksekusi dan dia memiliki himpunan kosong, dan jika dia menerima input 1, dia juga tidak mengeksekusi. Untuk DFA, di sini jika dia himpunan kosong menerima input kosong dan 1, berarti dia ini terdapat himpunan kosong. Dan juga pada Q0-nya, apabila dia menginputkan 0, berarti menghasilkan Q0 dan Q1. Dan jika menginputkan 1, menghasilkan Q0. Jika state-nya Q1 menginputkan 0, berarti dia ini himpunan kosong, dan jika diinputkan 1, menghasilkan Q2. Jika Q2 menginputkan 0, berarti di sini terdapat himpunan kosong, dan jika menginputkan 1, berarti bernilai himpunan kosong juga. Jika Q0 Q1 menerima inputan 0, berarti di sini nih dapat diturunkan Q0-nya berupa himpunan Q0 Q1 seperti ini, dan jika menerima inputan 1, Q0-nya Q0, dan Q2-nya juga menerima inputan Q2. Dan jika Q0 Q2-nya diinputkan 0, berarti dia ini Q0-nya tetap pada Q0, sedangkan Q2 ini berakhir pada himpunan Q1. Dan untuk jika diinputkan Q1, berarti dia balik lagi kepada Q0. Jika Q1 Q2 menerima inputan 0, maka dia berupa himpunan kosong, dan jika Q1 ini dengan Q2 dimasukkan inputan 1, berarti dia berubah kepada Q2. Jika Q0 Q1 Q2 menerima input jika Q0 Q1 Q2 menerima input 0, maka dia menghasilkan Q0 dengan Q1, dan jika dia menerima inputan 1 sendiri, maka dia menghasilkan Q0 dan Q2. Maka dapat disimpulkan, pada tabel dituliskan semua kemungkinan state, namun jika dilihat dari NFA yang memiliki state awal yaitu Q0 dan state akhir berupa Q2, maka melalui state awal Q0 hanya terdapat 3 state saja yang dapat dikunjungi dengan inputan himpunan 01, yaitu state himpunan Q0 dengan himpunan Q0 Q1 dan himpunan Q0 Q2. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang saya salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.